Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kembali kita berbincang di dunia maya ini, tapi kita akan bahas dunia yang nyata, yaitu terkait dengan kebijakan dan isu-isu yang secara langsung dirasakan oleh umat Islam itu sendiri atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Satu hal yang sangat menarik perhatian kita adalah tentang bagaimana pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang begitu baik tapi kemudian dicurigai gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalimat yang cenderung tidak mengenakan bagi pihak yang mengalami itu, tetapi bagaimanapun kadang kita harus menyampaikan bahwa tubuh kita ada luka untuk kemudian kita konsultasi ke dokter dan mendapatkan resep pengobatan yang tepat. Dalam konteks ini sebenarnya saya tidak sedang ingin mengkritik gitu ya, tapi sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik adalah kita ikutlah ya mengobati. Kalau sekedar mengkritik ya mungkin sudah banyak pihak lain yang melakukan, tapi kita coba ikut mengobatinya kalau mereka mau diobati. Kalau enggak ya nggak apa-apa kan. Konsep dalam Islam itu kan sederhana saja, sampaikan ya, wa ma arsalnaka illal balag. Jadi tidaklah Allah mengutus Rasulullah itu kecuali untuk menyampaikan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, apa kebijakan yang baik kemudian dicurigai atau masyarakat setengah tidak percaya gitu ya, atau sepertiga tidak percaya gitulah ya, atau seperempat tidak percaya, bebaslah bahasanya, yaitu tentang gerakan nasional wakaf uang. Sebenarnya ini adalah satu gerbang yang sangat positif yang dialami oleh pemerintah ketika melihat bahwa ada bagian dari syariat Islam itu yang memiliki kekuatan besar yang bisa mendorong kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Ini hal yang sangat bagus sebenarnya. Dan pemerintah bukan sekedar menyadari, bahkan merumuskan itu. Merumuskan, kemudian meluncurnya, dan masyarakat hari ini menjadi tahu bahwa yang namanya wakaf uang itu sangat potensial, besar manfaatnya untuk mendorong, memajukan gerakan ekonomi umat dan tentu saja bangsa Indonesia. Tapi, nah ini masalah ini. Kenapa dicurigai? Secara umum kita melihat dalam konteks sejarah, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu tanpa sebenarnya ya, tanpa menjelaskan bahwa nanti akan begini-begini, tapi lebih karena bahwa sebagai orang beriman kita berusahalah untuk tidak sekedar zakat, infak, sedekah, tapi juga wakaf. Dan dalam konteks sejarah, Rasulullah sendiri itu mewakafkan. Ada catatan dalam bukunya itu 7 kebun yang dimiliki Rasulullah itu diwakafkan. Idealnya kalau memang presiden, wakil presiden atau pemerintahan mengajak masyarakat untuk wakaf uang, semestinya pas launching itu kayak Bapak Jokowi itu langsung memberi contoh. Saya wakaf uang sekian, wakil presiden saya wakaf uang sekian. Kalau itu terjadi, mungkin masyarakat akan melihat, wow, ini serius ini, ada keteladanan. Jadi seruan kebaikan yang tidak disertai keteladanan, lebih-lebih kalau itu bersumber dari nilai-nilai Islam, memang akan sulit untuk masyarakat melihat, oke, gue ikut gitu ya, oke, gue percaya dan seterusnya. Terlebih secara kontekstual kita ketahui bahwa ya lingkungan yang belum sepenuhnya bersih dari praktek-praktek korupsi itu masih begitu kuat terlihat di media dan di berbagai macam ulasan para tokoh tentang politik hari ini. Yang kedua, masyarakat hari ini adalah masyarakat yang semakin kritis karena media sosial, media massa menjadi sangat terbuka. Informasi, referensi informasi itu sudah tidak mungkin dikuasai oleh satu pihak. Dalam konteks ini maka sebenarnya ketika pemerintah telah meluncurkan wakaf, idealnya mereka langsung menyerukan elemen-elemen yang seharusnya menjadi contoh keteladanan di masyarakat sebagai pihak yang pertama-tama hadir di dalam gerakan wakaf uang itu sendiri. Jangan sampai kemudian masyarakat diajak tapi pemerintah atau orang-orang yang ada di dalam kekuasaan justru semakin tidak punya kesadaran bahwa sebenarnya wakaf itu harus dimulai dari diri kita. Dan yang ketiga, kalau ini menjadi satu gerakan yang disadari secara
menyeluruh oleh pemerintah itu sendiri, maka sebenarnya ini akan sangat memberikan keuntungan besar bagi pemerintah, yaitu dalam pandangan melihat harta, bahwa harta atau kekayaan itu bukan sesuatu yang semestinya dihimpun dengan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara yang tidak halal, atau cara-cara yang melanggar atau menyimpang seperti korupsi dan sebagainya. Sisi yang lain, harta itu sebenarnya adalah hak rakyat dan memang sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Nah, pintu wakaf ini bisa mendorong itu semua terjadi. Dan yang keempat adalah soal mengapa syariat Islam, zakat, wakaf itu diurus betul oleh pemerintah. Ada lembaga yang menanganinya, ada regulasinya, tapi pada saat yang sama ya hormatnya, adabnya kepada ulama, kepada mereka yang menyerukan kebenaran itu menjadi kurang diperhatikan. Ini juga menjadi salah satu sebab mengapa kebijakan ini walaupun baik tapi mendapat kecurigaan dari sebagian besar masyarakat kita. Pada akhirnya langkah-langkah tadi mau tidak mau harus diambil sebagai sebuah penyelesaian. Karena tanpa itu adu debat, adu mulut, ya saya pikir sayang sekali energi dan waktu kita terkuras untuk hal-hal yang mungkin kita anggap itu penting, benar, tapi sebenarnya kalau kita berpikir ulang, apa perubahan yang ditimbulkan? Apa dampak kebaikan yang langsung bisa dirasakan? Ini juga mestinya menjadi satu pertimbangan. Semoga pemerintah dapat menjadi teladan di tengah-tengah umat, dapat menjadi yang terdepan dalam kepemimpinan yang memberikan nilai keteladanan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.